Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa kepada Allah yang punya penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak, ada yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngantuk nih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun doakan yang masih bujang lakas kawin, yang sudah kawin lagi. Semangat bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan للاحتفال مولد سيد ولد عدنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur seraya bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita disuruh sering-sering mengucapkan alhamdulillah? Dikarenakan banyaknya nikmat, banyaknya berkah, banyaknya maghfirah yang senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat itu bisa berupa nikmat iman, bisa berupa nikmat Islam. Kita diberikan keimanan dan keislaman, kita diberikan kesehatan badan, diberikan nafas untuk hidup, sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan masjid ini untuk bersama-sama menta'zim dan membesarkan maulidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya beserta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat beliau hatta ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam sebuah kitab yang bernama Muhammad Insanul Kamil, kitab ini adalah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menyebutkan betapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang tokoh yang paling berhasil mulai sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, adalah insan yang paling berhasil membawa manusia dari era kegelapan ke era cahaya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu sepatutnya bersyukur. Kenapa kita disuruh bersyukur? Karena baginda Rasul satu-satunya insan yang berhasil membawa kita ke arah cahaya, membawa kita kepada keimanan. Pian kalau kadada Nabi mungkin kadada bebinian, kelakian memang lah binian kadada. Kira-kira kalau kadada bebinian kayak apa pian? Kalau Nabi kadada sampai sekarang mungkin perempuan itu sudah mustahil. Makanya yang harusnya yang paling bersyukur itu perempuan, bukan laki-laki. Karena seandainya tidak ada Rasulullah, biarnya semuaan bujang lapuk, bujang Tuhan, ada begini sama sekali. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, itu namanya zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Manusia itu juga orang Banjar itu tambuk berangan. Tahu lah yang tambuk. Tambuk kok alahan pada bungol lagi lah. Namun kita bungol masih orang tapi tambuk sudah. Ibarat kintal itu berbau banget lah, kintal tambuk di orang Banjar. Zaman jahiliyah. Salah satu jahiliyahnya zaman bangsa Arab sebelum baginda Rasul diutus adalah apabila punya anak bayi perempuan maka wajib dikubur hidup-hidup. Makanya jadi ulun tadi bebinian itu harus wajib bersyukur.
Kenapa? Karena punya anak perempuan itu ketika zaman jahiliyah adalah aib. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, pernah satu ketika Sayyidina Umar itu ketawa, terus nangis, terus ketawa lagi, terus nangis lagi. Lalu dikatai oleh sahabat Mar, adalah Mar ini. Mar, jika pun hilang adalah. Dikatai tidak, kenapa sambil ketawa sambil menangis? Kenapa wahai Umar, engkau ketawa suatu ketika engkau menangis? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, aku teringat ketika aku masih jahiliyah. Karena Sayyidina Umar ini itu pernah kafir, pernah bahkan hendak membunuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar ini pernah hendak membunuh Nabi. Sayyidina Umar ini Bapak Ibu rahimakumullah terkenal, kalau bahasa kita itu gagal, terkenal harap berkelahi. Bahkan dia kalau hendak tahu, Sayyidina Umar itu kalau hendak berpapasan dengan iblis laknatullah, iblisnya yang mundur, iblisnya belok, kada berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Makanya para ulama, bila ada kita punya anak yang kerasukan jin, yang kerasukan iblis, raja akan ngarang Sayyidina Umar. Raja akan ngarang Sayyidina Umar. Insya Allah jinnya buka, setannya buka. Dirajahakan ya. Kalau tadi jauh-jauh dirajahakan ya nama Sayyidina Umar. Di mana merajahnya? Nih, di telinga sini nah. Raja. Jadi telinga kita ini ngarannya ain, ain, kemudian ke mata mim, kemudian ke sini roh. Itu namanya Raja Sayyidina Umar. Itu guru langsung mengajari. Bila pian ada punya anak perempuan, anak kecil yang menangis, yang tidak pernah berhenti menangisnya, dan orang Banjar itu jingkar menangis, Raja Hakat itu insya Allah bayi kita itu apih. Karena apa? Karena bisa aja yang menangis itu melihat sesuatu yang kada baik. Itu salah satu keistimewaan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini Bapak Ibu rahimakumullah pernah suatu ketika hendak membunuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata sidin masuk ke dalam Islam. Itu kehebatan akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholawat lagi supaya semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ulun malam ini hanya menyampaikan satu buah hadis. Kalau kita membicarakan maulidnya Nabi, peringatannya Nabi, lahirnya bagaimana, keajaiban-keajaiban yang mengiringi kelahiran baginda Rasul, insya Allah kita semua sudah hafal. Apa yang penting dari peringatan maulid Nabi tidak lain tidak bukan dikatakan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita itu mengambil contoh daripada hidupnya baginda Rasul. Kita itu ma'asik lawan baginda Rasul. Salah satunya dalam sebuah hadis dicamkan, ingat baik-baik hadis baginda Rasul. Urut satunya. Kita kan usah berpanjang-panjang malam ini. Ya Allah, siapa? Satu saja hadis. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan, hidup kita itu selamat dunia akhirat. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis,
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman kata baginda Rasul, kita ini Bapak Ibu rahimakumullah sudah akhir zaman. Sudah para kiamat. Ada lawas lagi bakalan kiamat. Makanya hati-hati yang masih bujang nih. Tak kasih kawin. Timbul kiamat kan? Para kiamat sudah. Makanya kata Rasul, saya di zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman. Kenapa ulun katakan kita ini para kiamat? Kenapa? Karena sejak zaman Nabi saja tanda kiamat yang paling besar itu sudah dikatakan, dicantumkan Allah Ta'ala di dalam Quran. Zaman Nabi. Apa kata Allah? Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dan Allah Ta'ala di dalam Quran, para benar kiamat, dekat benar kiamat. Apa tanda-tanda kiamat yang paling besar? Insyaqqal qamar, terbelah bulan. Sedangkan terbelah bulan ini sudah terjadi zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi itu bulan suah terbelah. Bapak Ibu rahimakumullah, zaman Nabi bulan itu suah dibelah. Rasulullah yang membelah sendiri. Luar biasa bilang Nabi. Nah itu tanda-tanda kiamat. Makanya kita ini sudah parah karena lawan kiamat. Salah satu bulan tanda kiamat yang tak tahu lagi. Oh, tak tahu lagi ya. Salah satunya tanda kiamat adalah jujuran arah benar. Makanya banyak yang bujang nih. Gara-gara mahar larang. Lakian tuh ini kan kasihan, benernya tak kawin tuh berpikir 2 kali. Akhirnya kayak kawin lawan wedang pisang ini. Sekali hendak kawin, bujur-bujur datang lawan kuitan biniannya. Apa ya usaha ini apa? Ulun nih cilai membawa sairnya, kewian ulun. Nah, kasihan membawa sair. Nasib membawa sairnya kewian ulun cilai. Ya Pak, yang hendak kalau aku bujur-bujur tinggi. Aida sediakan dulu 200 juta. Aduh, 200 juta yang bersambut kepala menyediakan duitnya 200 juta. Nah itu Bang, kita itu tanda kiamat. Mahar larang itu tanda kiamat. Hati-hati ini kita sebagai orang tua nih. Kadang biarlah urut nih, terpaling orang nih. Kita itu biasanya amun ada nih pacar anak datang ke rumah membawa martabak, membawa terang bulan, dibawanya anak kita ini di jalanan ke bundaran sana, bawanya anak kita ini ngojok gelap-gelapan di orang lah. Hakun dia anak kuitannya, hakunnya. Padahal anak kita ini pacang diusap, ya ada. Jujur kan ada? Jujur kan ada? Ya ada. Anak kita ini pacang diusap dengan martabak aja. Harga dirinya itu lawan martabaknya hakun dia keinginan anak di bawah lakian. Sesuahnya lakian yang mau bijaknya. Tapi ketika dia hendak datang bujur-bujur melamar dan menjaga sampai mati, dipintai banyak benar 200 juta. Kok ada bukol maka tak? Bukol kita lewat, jangan tak? Nah, itu Pak. Jadi salah satu tanda kiamat kata para ulama adalah mahar yang amat sangat mahal. Padahal yang pikir-pikir dia kesenapa juga mahar berlarang-larang kan. Sekalinya juga, ya ada. Yang penting itu barokahnya. Ada usaha kita ibaratnya mementingkan pandangan manusia. Nah itu kebanyakan itu zaman ini sudah. Itu salah satu tanda kiamat. Lalu kata baginda Rasul, saya di zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu ketika di akhir zaman atas umatku di akhir zaman. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang mana ketika itu umatku
tidak ada yang mau lagi belajar ilmu agama. Kira-kira banyak lah sudah. Kira-kira banyak lah sudah. Kira-kira banyak kata kita ini biasanya hendak mencari ilmu pakai Google aja lagi. Pakai Google, cari, ketik, timbul semuaan, lalu akhirnya dijadikan ilmu. Padahal Google itu apa aja terserah internet. Tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau mulazamah dengan ulama, orang yang ahli ilmu. Kada mau datang lawan orang alim, belajar ilmu agama, bertanya tentang masalah agama. Kada ada lagi bertanya lawan Pak Google itu lagi. Itu zaman sekarang itu banyak. Tidak mau lagi dekat dengan ulama, memusuhi para ulama. Maka akibatnya apa? Saya batalihimullahu bisalasi baliyat. Maka akan Allah Ta'ala timpakan kepada orang tersebut 3 macam bala. Bapak Ibu rahimahumullah. Ini yang kita takutkan nih. Yang kita takutkan ini 3 macam bala. Kalau bala itu sudah turun, tidak akan ada yang mampu bisa untuk mencegahnya. Bahkan orang yang baik pun akan kena bala. Misal di Ejipir kita ini, kalau ada imbang atau lebih banyak nang jahat daripada nang baik, contoh banyak nama nyaung ayam, nyabung ayam, berjudi, adalah berjudi ayam ini. Mungkin aku mencari bisa banyak tuh. Atau berjudi burung dijudiakan, ayam dijudiakan. Bahkan sayang ayam daripada sayang anak. Jujur ada. Kebanyakan banyak sayang ayam daripada sayang anak. Ayam maghrib kada bulik dicari seluruh kampung. Tapi pas anak maghrib kada bulik gerakan saja ya. Kada apa aja. Ya kan? Nah, itu kebanyakan kita. Nah, bila di kampung ini banyak yang jahat daripada yang baik, tunggu bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan bala, maka yang baik-baik itu pasti bakal kena. Itu yang kita takutkan. Maka jangan sampai kita lari atau menjauh daripada para ulama. Apa bala yang pertama ini apa? Al-ula yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Yang pertama bala yang akan ditimpakan oleh Allah adalah usaha mereka akan diangkat keberkahan. Kita berusaha tidak ada barokah lagi yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika usahanya itu dicabut keberkahan, yang ada hanya membungulinya aja mengejar. Gawiannya membunguli. Contoh yang kita membunguli banyak orang berjualan. Bu, pian suara apa pasar bu? Bu, halo? Suara pian ke pasar bu? Ya, pernahlah ke pasar bu? Tahu lah yang arahnya dacing. Tahu dacing kok? Timbangan, dacing batu di orang penjara tuh. Nah, kadang di dalam timbangan ini Bapak Ibu rahimahumullah, banyak kita yang berjual dengan timbangan itu apa ngarannya tuh mencurangi. Diandaki di bawahnya tuh batu supaya berat, makanya diginjak tuh hanya bergerak. Timbangannya tuh diginjak hanya bergerak. Jadi ada orang tukar pembeli, apa lah pembeli? Awalnya singkong, rupanya akhirnya penjual singkong langsung dicabut dari kebun. Kada diberasihin sih masuk ke tapal anaknya lagi masih. Akhirnya bawa ke pasar jual. Ada yang tukar singkong berapa? 10 kilo, berapa sekilo? 1.000. Misalnya 1.000. Jangan tukar 10 kilo, ditimbang dengan tanahnya. Harusnya tanahnya itu dibersihkan. Itu penjual yang bujur-bujur adil, penjual yang bujur-bujur jujur. Ada ini kata singkongnya
biarkan saja tanahnya bertapal. Akhirnya ditimbang, ketika dibawa ke rumah oleh yang tukang kemarin tadi, ditimbang lagi, dibersihin tanahnya, timbang lagi, sisa 5 kilo. 5 kilo dibawa pakai kendaraan. Pas di tengah jalan rupanya plastiknya itu bungkus. Akhirnya semangkanya itu jatuh, pecah. Ketika pecah ternyata isinya putih semuaan. Putih semuaan Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya Acil tadi diputih sidin, buat sidin pulang ke plastik yang baik, bawa sidin pulang ke wadah yang tukang jual semangka tadi. Jadi sidin, ikam inilah berusaha lawan aku. Maka jadikan tadi semangka ini isinya abang. Kenapa pas sudah ini putih? Lalu yang tukang jual ini di hatinya, kenapa ini hancur ini Cil? Semangkanya nih jadi hancur ini kenapa? Dan Acil kubur kok aku bawa ke kendaraan. Tahu kubur hancur. Bahkan yang tukang jual semangka, jangankan semangka jelai, biar dia kubur ke kendaraan hujan kah? Hujan kah? Makanya putih akhirnya. Jadi semangka ini asalnya habang merah, gara-gara kubur ke kendaraan hujan, akhirnya jadi putih hujan yang tukang jual semangka. Kadang-kadang ada dusta juga. Akhirnya apa? Akhirnya uang sedikit yang dia ambil dari keuntungan tadi, dari ketidakjujurannya tadi, yang akan membawa orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pian Bu, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka, bahkan sedetik pun. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena apa? Karena tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada yang sanggup menahan siksaan api nerakanya Allah. Tidak akan ada yang sanggup. Di dalam Al-Quran dikatakan, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Suatu ketika orang-orang penduduk ahli neraka yang sangat amat tersiksa dengan siksaan neraka, lalu mereka manggil, siapa yang mereka panggil? Ahli surga. Rupanya neraka lawan surga ini tetanggaan. Neraka lawan surga ini rupanya tetanggaan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa? Karena orang ahli neraka bisa memanggil orang ahli surga. Apa kata orang ahli neraka? Oh, orang ahli surga, tolong Bang, sedikit aku minta air. Sedikit aku minta air, aku mau minum, aku kehausan. Dia luar biasa kehausannya di dalam neraka. Dan orang ahli surga apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Atau kama qala Allah Ta'ala. Sungguh kata ahli surga, air yang seteguk ini haram bagi engkau para penduduk neraka yang kafir. Kemudian ada beberapa ahli surga kalau banyak biar yang setakut ya. Tapi ada nih yang perlu kita camkan. Salah satunya keistimewaan mengtakdim, membesarkan maulidnya Nabi. Biar tahulah Abu Lahab. Ada yang tahulah Abu Lahab? Ada yang tahulah? Ada. Pengawan berarti ini. Pengawan dong Abu Lahab berarti. Abu Lahab itu Bapak Ibu rahimakumullah, seumur hidup dia khususkan hanya untuk memusuhi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali ada. Ketika Nabi lahir, dilahirkan baginda Rasul, lalu seorang budaknya Abu Lahab bernama Suwaibatul Aslamiyah, dia langsung bergegas mendatangi rumah Abu Lahab, mengabarkan, wahai Abu Lahab, engkau sekarang punya keponakan, punya kemenakan yang sangat cantik, yang sangat tampan, yang sangat ajaib kelahirannya. Lalu apa kata Abu Lahab? Saking gembiranya mendengar keisi keponakan hanyar Abu Lahab, wahai Suwaibatul Aslamiyah, engkau sekarang kumerdekakan. Maka oleh karena itu di dalam Maulid Syaraful Anam, kalau ulun kada khilaf itu dikatakan
si Abu Lahab ini setiap hari Senin dan malam Senin ketika di neraka yaitu libur disiksa, dan dari jari jemarinya ini keluar air untuk meminum. Kenapa? Karena sekali seumur hidup Abu Lahab pernah gembira dengan lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal matinya kafir. Di dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab ini dapat jaminan sudah pasti masuk neraka. Ayo ya, pasti masuk neraka. Maka bagaimana dengan kita yang seumur hidup bersolawat kepada baginda Rasul, mentakjub dengan hari lahirnya Rasul, insya Allah kita semuaan masuk surga. Amin. Insya Allah kita semuaan masuk surga bersama Nabi. Amin. Insya Allah. Karena apa? Karena kita pasti dapat syafaatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi jangan sampai kita tidak mentakdim, kita tidak memperingati hari lahirnya Nabi. Jangan umpat-umpat Tuhan hadirin, jangan. Ya ini sudah zaman bilang ketujuh loh, menonton YouTube, internet tanpa ada dasar, lalu akhirnya membuka kajian-kajian mampir modern ini, lalu di pada hakikatnya ada usahanya memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Bila bid'ah itu sesat, bila sesat itu masuk neraka, lalu akhirnya ambil biar ke Maulid. Jangan sampai. Kada usah didengari dan kada usah diumpati. Yang kita umpati adalah ulama-ulama yang memang sudah alim, memang mulai ke hari sudah memperingati Maulidnya Nabi. Jadi kan usah perlu dengan orang yang hanyar-hanyarnya yang memadahkan Maulid Nabi itu bid'ah, sesat, kada dasar dan apa-apa. Ada usah diumpati. Nah itu yang pertama. Yarfa'ullahul barakata an tasbihim. Pasti orang yang jauh daripada ulama, berkah usahanya dicabut oleh Allah. Itu contoh yang ketiga, orang yang mendustai, orang yang curang usaha bisa menjual kain. Dia adalah penjual kain di sini. Bila ada mohon maaf, ada yang menjual kain lah. Ada tolonglah penjual kain. Nah ini di pasar, di toko-toko itu biasanya orang penjual kain itu kadang pakai meteran bujur lagi, pakai apa yang ukur, pakai tangan. Penjual kain yang meter itu tangan lagi nah, bukan 10 meter jurang, jadi akhirnya ukurnya ini meter, 2 meter, meter yang kedua berbelok lah ini, bahan dak loh berarti, meter yang ketiga bahan dak sampai handap benar. Akhirnya ketika diukur sampai rumah nomor 10 tinggal 5 meter jadi 5 meter mana ini bu, hati-hati juga biar jangan sampai menjual bensin. Mau tambah tiga teman ada lah menjual bensin sini, ada ya bisa tarik kalau buat gini nih. Jual bensin itu harusnya pakai litaran yang bujur, jangan pakai bayar selang itu aja. Bila pengen menjual nukar jurang berapa seliter, biar dijualinya kan sampai seliter itu curang kada, mengurangi timbangan litaran, ukuran dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Jadi yang pertama gara-gara apa? Gara-gara kada hendak belajar lawan orang alim. Gara-gara kada hendak belajar lawan orang alim. Yang kedua, yang pertama fayabtalihimullahu bi salati baliyat ulaha yarfa'ullahul barakata an tasbihim. Wa tsaniyatu yusallitullahu sultanan zalima. Orang yang kada mau dekat dengan ulama, mereka akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pasti kalau kita punya pemimpin yang zalim, kita pasti bakal dizalimi. Wallahu a'lam sekarang apakah zalim atau kada, wallahu a'lam. Belum mau komen kita. Yang pasti yang namanya pemimpin-pemimpin yang jujur itu, lihat Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, Bapak Ibu rahimahumullah, beliau tiap malam patroli. Tiap malam patroli melihat rakyat-rakyatnya
Apakah ada rakyatnya yang tidak makan? Apakah ada rakyatnya yang kekurangan pakaian? Patroli tiap malam. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, kalau tidak aku lihat seperti itu tiap hari tiap malam, aku takut nanti ketika di akhirat aku bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pasti sudah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini pasti dijadikan pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati. Gara-gara apa? Gara-gara kada mau dekat dengan ulama. Yang terakhir, nah ini yang bahaya yang terakhirnya. Yang paling bahaya gara-gara takut, gara-gara jauh dengan para ulama. Apa yang terakhir? Yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang jauh dari ulama maka akan keluar, maka akan mati, akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita beristighfar. Pian beristighfar, ulun berdoa kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah, astaghfirullah minal khataya. Astaghfir ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu kami ya Allah, yang menyusui kami ya Allah, yang memelihara kami ya Allah. Dosa bapak kami ya Allah, yang memberikan kami nafkah. Dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh keluarga kami. Maka ampuni ya Allah, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, kami takut seandainya kami mati, kami meninggalkan dunia ini, kami dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami taubatan nasuha, berikanlah kami taubatan nasuha, berikanlah kami taubatan nasuha. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dan berikanlah kami jalan yang mudah untuk menuju surga-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri pribadi ulun dan untuk pian-pian semuaan. Tidak ada salah khilaf, ulun mohon ampun dan maaf. Dan sekali lagi doa kita yang terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita, istri dan anak kita, seluruh jiran tetangga kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara Jumat telah selesai. Semoga kita bisa meladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ulun pribadi dari awal sampai akhir mohon maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil